Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Kemarin kita sudah sampai pada etika jilid ke-3 ya. Etika jilid ketiga, egoisme, altruisme, dan relativisme etik. Malam ini kita masuk ke etika bagian keempat, religius etik, filsafat akhlaknya Ghazali. Harusnya etik selesai malam ini, tapi ada beberapa teman yang usul padaku untuk memasukkan tema-tema yang ada hubungannya dengan cinta. Maka tak penuhi permintaan itu. Minggu depan kita akan membahas satu cabang lagi etika yang sangat dekat dengan cinta, biar imbang basisnya. Karena yang religius etik hari ini kita masuk ke Ghazali, itu kan miliknya orang Islam. Minggu depan kita akan ketemu dengan namanya aliran etika situasi. Basis ajarannya itu tentang cinta, dan memang lahir dari tradisi Kristen, dari teman-teman dari tradisi Kristen. Mumpung ini Natal dan Tahun Baru, jadi minggu depan kalau nggak ada halangan dan tidak libur, ya berarti kita akan ngomong itu. Kecuali kalau masih ada yang malam, malam Tahun Baru ya, masih sudah selesai malam Tahun Barunya. Ya kecuali yang masih belum bisa bangun karena kemarin baru Tahun Baruan. Karena ngaji ini saya nggak pernah punya planning ke depan apa, mengalir aja, berjalan aja. Kemarin ada wartawan tanya, wadaku targetnya ngaji filsafat itu apa ya? Ya nggak tahu, ya ngaji aja. Ingin menciptakan orang kayak gimana, terus ngaji wae lah saya. Dan ya biar aja Allah yang bikin skenario-nya kayak apa. Nanti mau jadi apa. Toh bagi saya di antara pengajian malam yang saya rutin harus hadir, ngaji filsafat banyak dimudahkan untuk bisa hadir. Saya punya 2 lagi sesi malam hari, satu di Wahid Hasim, satu di Krapia. Itu sering banyak halangan, mulai hujan yang tidak bisa ditoleransi, tapi ngaji filsafat ini relatif agak lancar. Mungkin ada skenario tersendiri dari atas, makanya diikutin aja nanti arahnya mau kemana. Gak usah dipikir jeru-jeru, semelu aja ngaji. Ya, loh, hari ini mungkin 90% harusnya libur, tapi ya itu tadi, karena saya ini tadi jam 4:30 baru nyampe rumah dari Jawa Timur, dari Mojokerto. Wis, jadi waktu Lukman lagi bagi SMS, Pak, nanti malam sesinya lo ya, nggak tak jawab, nunggu situasi kondisi ini biar tengah jalan kok agak enak, jalannya lancar, ya wis nggak apa-apa. Dan akhirnya ya nyampe. Jadi ini masih agak dikit, capek dikit, tapi ya nggak apa-apa. Jalan aja capek ya berhenti, kan itu aja. Jadi nggak usah ditarget macam-macam lah, wis melaku wae. Di Jawa Timur karena kebetulan di rumah saya itu depannya ada masjid, dan masjid sedang ada pengajian besar. Jadi sama bapakku disuruh pulang karena dianggapnya yang bisa ngopeni pengajian itu saya. Yang diundang kebetulan kiai yang sedang naik daun, Kiai Haji Anwar Zahid. Ya. Jadi kemarin terpaksa saya harus pulang karena jadi panitia yang harus suaranya saya gerok, yang harus ngopeni Anwar Zahid. Jadi mulai jadi MC, itu tadi. Terus sekarang baru nyampe sini. Lumayan, sekali-sekali mungkin didatangkan ke sini penting Anwar Zahid. Nggak mahal kok ternyata. Lebih mahal kalau kamu ngundang Ustadz Maulana. Ya, kalau ngundang Ustadz Maulana sekalian harus TV-TV-nya harus ikut, jadi terus jatuhnya mahal. Tapi kalau Anwar Zahid itu hanya harus biaya untuk beliau aja. Yang lain ya, sekali-sekali bawa ke sini. Paradigmanya jauh. Kalau Jogjanan itu kan cenderung harus agak berat,
harus ada materi-materi khusus. Tapi agama versi kalau bahasa Qurannya Basyirun, yang bikin orang gembira, itu bagi saya Anwar Zahid luar biasa. Bukan agama yang Nadhirun, yang ngancam-ngancam, yang bikin orang susah, bikin orang stres. Tapi agama yang kalau diomongkan orangnya jadi seneng, jadi gembira luar biasa. Itu bagi saya sekali-sekali penting. Dan gak harus mengkerut anunya, jadi ya biasa aja seneng ya. Jadi sekali-sekali itulah, atau cari orang yang tipenya seperti itu, biar wajahnya Islam itu gak kelihatan serius terus, ya santai aja. Apalagi agama, filsafat aja bisa dibikin santai gitu. Jadi ya, makanya cari alternatif acara yang untuk bawa Islam itu gembira. Islam itu nggak selalu isinya marah-marah dan serius, dogmatik. Tapi makanya agama itu kan selalu ada kata-kata basyirun wa nadhirun. Adanya agama itu pertama-tama untuk bikin kita gembira. Cuma gembira ini biar nggak kebablasan, terus ada batas. Dan batas itulah nadhirun, peringatan. Ya seneng-seneng, cuma ini batasnya ya ini. Dan itulah agama. Cuma sekarang kan kebalik. Agama itu pertama-tama serius dan batas, sehingga bikin orang seolah-olah agama itu penjara yang mengekang kebebasanmu. Maka paradigma agama perlu dibalik. Coba apa ya harus gitu agama. Dan pengajian kemarin luar biasa pesertanya, tidak muat. Besarnya selapangan sepak bola 2 kali lipat, itu penuh luar biasa. Dan isinya orang ketawa-ketawa sampai jam 11 malam. Itu jagoannya Anwar Zahid. Jadi suaraku masih serak sekarang ngobrol sama Anwar Zahid sampai jam 11 malam. Oke, malam ini kita masuk religious ethics, filsafat akhlaknya Ghazali di hari Maulidur Rasul Isa alaihissalam. Iya kan, hari Natal itu kan bahasa Arabnya kan gitu, Maulidur Rasulullah Isa alaihissalam. Hari besar enggak ya? Karena bagi saya hari besar itu subjektif. Kalau hari libur ya, tapi kalau hari besar itu tiap orang beda-beda. Ya kan, hari besarnya orang yang ambisius ngejar jabatan adalah ketika dia dapat jabatan. Hari besarnya orang yang ngejar proyek adalah ketika dia dapat proyek. Hari besarnya orang para penulis adalah ketika dia bisa melahirkan tulisan kan gitu. Jadi hari besar itu relatif, tapi kalau hari libur jelas tanggalnya mesti merah. Beda sama hari besar ya. Hari besarmu mungkin beda. Yang tidak punya pacar tiap hari pingin pacar, hari besarnya adalah ketika dia nembak dan diterima. Maka itu jadi hari besar. Oke, yang cari kerjaan kan juga gitu. Begitu kamu lama nyari gak dapat kerjaan, begitu dapat, itulah hari besar bagimu. Kan gitu. Jadi setiap orang subjektif kalau hari besar. Oke, etika religius. Ini etika yang beda sama yang kemarin. Sejak kemarin yang namanya etika itu melibatkan diri sendiri manusia, melibatkan perilaku etiknya, individu per individu atau komunitas per komunitas. Tapi ada perkembangan ketika ada agama, ada genre baru dalam etika namanya religious ethic. Etika religius, etika agama. Semua etika kemarin yang kita jelaskan di pertemuan 1, 2, 3 itu kan basisnya budidaya manusia, akalnya manusia untuk mengejar mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, mana yang bermoral, mana yang enggak. Nah, malam ini ada variasi yang berbeda bahwa etik ada yang tidak pakai akal, tidak pakai rasio, tapi basisnya adalah wahyu atau satu otoritas di luar manusia yang memasukkan nilai etik dalam diri manusia, namanya religious ethic. Kalau teman-teman nyari contoh kajian yang membandingkan secara diametral antara religious ethic dan rasional ethic, bacalah bukunya misalnya Pak Amin Abdullah yang membandingkan antara Immanuel Kant dan Ghazali. Jadi itu contoh. Jadi saya lupa, mungkin judulnya Filsafat Etika Islam antara Kant dan Ghazali, yang menerbitkan mungkin Mizan, karena sudah lama itu buku. Jadi itu komparasi antara religious ethic dan rasional ethic. Rasional ethic itu yang kita bahas minggu lalu, fokusnya pada Immanuel Kant kita sudah, dan hari ini kita pada Ghazali.
Sebenarnya dua-duanya sama-sama ngomong tentang moralitas. Dan isinya kalau itu moralitas kan cenderung universal, jadi sama. Yang beda adalah instrumen dari moralitas itu. Kalau kemarin-kemarin orang disebut bermoral atau tidak bermoral, itu basisnya budidayanya manusia, rasionya manusia. Kemarin kan kita ngejar yang bagus mana ya? Oh, yang sesuai masyarakat, katanya kelompok konvensionalisme. Kemudian ada lagi deontologisme, ada lagi relativisme. Semua kan hasil pencarian akal. Nah, kalau di etika agama, kalau mau cari mana yang bermoral, mana yang tidak, carilah pada dogmatika agama. Karena agama diyakini berasal dari kekuatan luar biasa, dari luar dirinya manusia. Biasanya religius etik ini mengkritik rasional etik sebagai etika yang relatif. Bisa ya, bisa enggak. Relatif itu kan di sini etik, di sana enggak. Di sana etik, di sini enggak. Menurut komunitas A etik, komunitas B enggak. Nah, ini yang dikritik oleh religius etik. Kalau manusia yang disuruh bikin etika, pasti sifatnya kontekstual. Karena manusia itu terbatas dan kontekstual. Maka jangan manusia yang tidak terbatas dan tidak kontekstual, ketemunya terus Tuhan. Jadilah religius etik. Isinya mungkin saja sama-sama mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang karimah, mana yang madhumah. Isinya sebenarnya sama, kayak pencarian manusia, cuma sumbernya berbeda. Kritiknya religius etik pada rasional etik, akal itu mungkin bisa tahu mana baik, mana buruk. Tapi akal tidak punya daya untuk memerintahkan seseorang, yang baik lakukanlah, yang buruk jangan dilakukan. Untuk bisa melakukan harus ada kekuatan dari luar manusia. Kalau di situ saya sebut kewibawaan, yang bisa memaksa. Kenapa? Karena orang tahu baik dan buruk itu kadang-kadang tidak korelatif dengan kelakuannya yang baik dan buruk. Maling itu sudah tahu kok mana baik mana buruk, tapi dia tetap maling. Koruptor itu kalau kamu tanya, kamu wawancarai, mesti dia ngerti kalau korupsi itu jelek. Tapi kan dia ngeyel dengan akalnya juga, loh yang kayak gini gak korupsi, yang kayak gini harus pokoknya ngeyel. Dan korupsi jahat dia tahu, tapi tetap saja dia korupsi. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Kalau orang itu pakai dirinya sendiri, dia tidak punya daya untuk memaksa dirinya sendiri. Maka harus ada kekuatan dari luar diri manusia yang mempreser dia sehingga aku harus melakukan baik dan buruk, menjauhi yang buruk, melakukan yang baik. Nah itu, maka dibutuhkan kekuatan yang luar biasa, namanya Tuhan. Kalau di Immanuel kan, yang di ontologis kan, Tuhan itu tidak ada di luar manusia, tapi Tuhan itu hanya implikasi logis dari rasional etik. Jadi kalau di Immanuel kan itu bahasa kasarnya kan gini, orang harus bermoral. Kenapa harus bermoral? Karena dunia harus tertib. Tanpa moralitas dunia kacau balau. Untuk bisa dijamin bermoral, antara lain harus ada Tuhan. Kenapa harus ada Tuhan? Karena besok setelah mati, orang baik harus dapat balasan baik, yang jelek harus dapat balasan jelek. Kenapa harus nunggu mati? Karena terbukti di dunia ini orang baik tidak selalu nasibnya baik, orang jelek tidak selalu nasibnya jelek. Koruptor korupsi sekian miliar, di penjara sekian tahun, tetapi penjaranya kan kayak hotel. Kemudian hartanya yang dirampas paling nggak ada 1/10-nya, jadi dia masih tetap bisa senang-senang sampai mati. Kamu kan merasa nggak adil. Kamu yang susah payah luar biasa, ya susah terus sampai tua. Sudah jujur, sudah tekun, sudah sabar, sudah tawakal, dan hasilnya sama, susah. Nah, itu makanya katanya Immanuel kan, harus ada hidup sesudah mati dan harus ada Tuhan. Gunanya Tuhan apa? Loh, kalau besok ada yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek, Tuhan ini ketua panitianya. Dia yang ngurusi besok setelah mati itu. Jadi Tuhan yang ngopeni, siapa yang baik, tak kasih balasan baik. Dan ini harus Tuhan, karena kalau manusia juga nggak mungkin manusia objeknya.
Itu kan namanya implikasi logis saja. Tapi kalau di religius etik enggak, ya Tuhan ya memang ada. Dialah yang memerintahkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dalam Islam rasional etik itu nanti diwakili aliran Mu'tazilah. Kalau dalam sementara yang religius etik itu diwakili oleh Asy'ariyah. Jadi tuh akal mungkin bisa tahu baik dan buruk, tapi urusan yang baik harus dilakukan, yang buruk harus dijauhi, itu harus pakai wahyu. Karena kadang-kadang akal itu ndak bisa definitif. Kayak gini, apa ya contohnya? Misalnya kamu punya pacar, belum nikah, tapi terus pacarmu kamu bawa ke hotel. Ngerti sendirilah urusannya di hotel ngapain. Gak mungkin kan cuma di sana ngaji atau di sana tadarusan bareng. Terus disalahkan, kamu ndak boleh kayak gitu, dilarang. Tapi akal ini jelas salah, tapi akal bisa kok bikin justifikasi bahwa itu bener loh. Ngapain sih orang-orang usil? Wong ini pacar-pacarku, suka sama suka, ndak ada yang rugi satupun. Seandainya ada konsekuensinya kan tak tanggung-tanggung sendiri. Ngapain sih yang lain cerewet? Ya kan akal kan, itu masuk akal. Ini ngerokokku dewe, tuku rokok dewe, tak isep-isep sendiri. Ngapain sih kalian cerewet? Kan itu jadi akal bisa bikin justifikasi. Maka katanya Asy'ariyah tidak bisa. Akal sering tertipu, akal sering tersesat. Jadi untuk bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, berarti moralitas itu orang butuh wahyu, orang butuh Tuhan. Akal kita sendiri sering tidak berdaya. Kalau nggak percaya kamu tanyalah, wis ya kamu anggap nggak beres dalam agama, Imam Samudra lah, FPI lah, siapa lah, keras-keras semua. Itu semua punya dalil, semua punya argumen, semua punya justifikasi terhadap tindakannya. Maka katanya Asy'ari tidak bisa justifikasi didasarkan pada pendapat orang atau rasio masing-masing orang, tapi harus ada kewibawaan lebih besar yang memaksakan perbuatan. Dari situ lahir religius etik. Itu argumen pertama. Argumen kedua, kenapa harus religius etik, ada di situ. Jadi agama butuh etika. Kenapa? Karena kalau agama tanpa etika akan kering. Orang akan jadi budaknya dogma. Kalau bahasanya itu kan yang dikritik oleh Nietzsche, bahwa agama itu moralitas budak. Jadi agama itu seperti juragan yang nyuruh kamu dan harus dipatuhi, karena kalau nggak dipatuhi kamu nggak dikasih gaji atau dipecat. Itu kalau minus etika, kering. Ketika kehilangan etika, agama jadi formalitas, hitam putih. Kalau ada orang minta-minta misalnya, itu secara formalitas, itu kamu nggak harus ngasih kok. Wong itu bukan apa-apamu. Tapi kan secara etika ndak enak ya ndak ngasih. Ada temenmu misalnya akhir bulan uangnya habis, terus pinjem, bu aku dipinjem uangmu kan masih banyak. Itu kamu nggak ngutangin. Itu ndak dosa kamu. Malaikat ndak marah, nggak dicatat dosa secara formal. Tapi kan jadi kering. Tapi karena di level etika, ya harusnya kamu ngutangin lah etikanya. Uangmu masih banyak, dimakan 7 turunan kan nggak habis. Ya dipinjemi loh, paling cuma buat makan aja kan sedikit. Itu level etika. Selama ini agama sering sekali tawuran dan benturan karena bergerak di level formal, di level dogmatika. Nggak naik kelas. Kita harusnya naik kelas sedikit, karena etika ini levelnya di atas dogmatika. Makanya Nabi ketika ditanya misinya agama kan bilangnya innama bu'istu liutamimah makarimal akhlak. Puncak, naik kelas lah dikit, masuk ke etika. Akhir kemarin 2-3 hari ini saya capek ditanya orang, boleh gak mengucapkan selamat Natal? Kesel aku jawabnya. Yos akhirnya sampai yos akarepmu lah, mau ngucapin ucapkanlah, kalau nggak mau ya sudah, gitu aja kok repot. Ya toh dikasih argumen daki-daki yang semula tidak setuju tetap tidak setuju.
Yang semula setuju tetap setuju kan itu. Gak pernah kan orang yang tidak setuju terus kamu jelasin, loh ini loh dalilnya. Tidak percaya, dia tetap percaya miliknya. Jadi ngapain capek-capek, biar aja. Yang setuju setujulah, yang gak setuju setujulah. Kalau di kaidah usul fikih, pakailah kaidahnya siapa? Jalaluddin Suyuti itu di Asbah wa Nadhair, atau Imam Nawawi di Syarah Muslim itu kan. Jadi al-khuruj minal khilaf itu mustahab. Jadi keluar dari debat, keluar dari diskusi, keluar dari beda pendapat yang tidak produktif itu sunnah. Mustahab itu lebih disukai daripada energimu habis dan kamu kurus gara-gara mikir mengucapkan salam itu boleh apa enggak. Wis, cuek aja, seneng-seneng aja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Yang mau ngucapin selamat, ucapkanlah selamat. Yang tidak mau, ya tidak apa-apa. Kayak kamu ulang tahun itu loh, kalau temenmu nggak ngucapin selamat, ya tidak apa-apa. Diucapin selamat, ya terima kasih. Itu aja kok. Kamu nggak marah kan kalau ada temenmu kamu ulang tahun nggak ngucapin selamat? Tidak apa-apa. Ya kan? Jadi tenang aja, nggak perlu capek-capek. Jadi agama tanpa etika, dia akan kehilangan nilai. Jadi kering. Mentalitas kita jadi mentalitas budak. Kita jadinya kayak robot yang diprogram. Gak boleh gini, gitu. Gak boleh gitu. Ibadah itu kan jadinya terus jadi kaku banget. Sholat harus pas, kayak gak boleh gini, lebih dikit dosa. Saya dulu kalau tasahud itu gak boleh ngelewati dengkul, harus pas di tengah dengkul. Lewat dikit besok dibakar di neraka. Jadi mekanis sekali ya. Iya, jadi emang malaikat ada waktu ngukur dirijimu itu. Nah kalau orang nggak punya jari gimana? Susah dia. Jadi agamanya jadi mekanis, kamu kayak robot. Kayak kamu puasa misalnya. Oh ini sudah imsak ini, sudah kurang 2 detik, terlambat 3 detik. Lah kalau orang jamnya mati terus nggak ada mati, ngertinya sudah selesai sahur terus loh tadi malam itu ternyata telat 3 detik itu, terus waduh batal nggak ya, terus kamu sibuk tanya teman-temanmu yang ngerti agama dan capek. Jadi dianggapnya Gusti Allah itu ndeso gitu loh, terus alah gitu-gitu terus ngamuan terus, jadi enggak lah. Ya kan, masa segitunya. Saya di Jawa Timur itu pernah ditanya orang, jadi ada biasanya kalau ziarah itu kan, misalnya di satu makam itu ada keluarganya 5 apa 4 itu. Kan ada yang punya pendapat di setiap makamnya dia tahlilan. Jadi habis tahlilan di situ pindah ngadep sana di kuburan adiknya yang sana, terus pindah ngadep sana di kuburan pakdinya. Jadi sekali masuk makam bisa 5 kali tahlilan. Itu terus tanya, boleh nggak sekali aja dikumpulin jadi satu? Ya pikirannya kok aneh lah, emangnya Allah itu sendeso itu, terus kalau nggak ngadep satu-satu, sampai dari rumah aja juga boleh kok, nggak harus ke makam. Karena fungsinya ke makam itu kan zikrul maut, bukan tahlilannya. Jadi ke makam itu bukan menghadap ke yang meninggal, tapi menghadap dirimu sendiri, ingatlah mati. Kan itu misi besarnya. Cuma kan orang terus jadinya matematika gitu loh. Kalau punya saudara 5 yang meninggal di satu kuburan, ya tahlilannya 5 kali kan gitu. Kalau punya saudara 11 kali, kasihan anak cucunya nanti tahlilannya jadi banyak. Jadi bisa di kuburan sampai sore itu, mulai pagi sampai sore. Iya. Nah, formalitas kayak gini kehilangan nilai, kehilangan etika. Orang jadi kayak robot. Mentalitasnya mentalitas budak kalau bahasanya Nietzsche. Tidak kreatif. Sebaliknya, etika yang tanpa agama, dia kehilangan makna. Orang jadi, ngapain sih kamu jujur? Itu banyak orang yang ya ngapain sih aku jujur itu? Mau jujur terus-terusan juga kalah terus, dihapusi. Ketika saya jujur, yang lain gak jujur, terus celaka terus. Dia nanti, misalnya yang lain ikut ujian pegawai negeri, gak jujur dan lolos dari pegawai negeri. Aku tidak jujur, tidak lolos. Akhirnya aku tiap hari maki-maki, dosaku gara-gara caci maki. Dia yang sudah lolos hidupnya tentram, kemudian tobat dan masuk surga. Enak dia, bisa masuk surga, sudah jadi PNS lah. Sementara sini yang tiap hari caci maki, dosa terus banyak, akhirnya numpuk dosa nih. Nah kan, dengan logika kayak gini ya, harus ada makna kenapa kamu harus jujur. Karena kalau cuma disandarkan pada rasio, disandarkan pada makna-makna artifisial yang dibikin sendiri, itu sering kamu terjebak. Maka butuh agama.
Makanya orang Jawa itu kalau sudah mentok, kepepet, nyari makna, jawabannya simpel, Gusti Allah ora sari. Ya kan? Itu makna. Jadi terminal terakhir pemaknaan itu kan kalau punya agama simpel. Tapi kalau nggak punya agama kamu capek. Karena ya kayak tadi seperti kritiknya religius etik pada rasional etik. Begitu rasional pasti kontekstual, dan begitu kontekstual pasti berubah-ubah. Dan makna yang berubah-ubah kan bikin kamu capek. Ngasih anak kecil yang ngemis di jalanan itu bagus apa jelek, itu kan kamu diskusi sampai hari ini. Yang ngasih bilang, alah dikasih 200-500 saja kita tidak kehilangan apa-apa. Tapi, oh jangan nanti dia manja. Itu kan debat kamu sampai hari ini gak selesai. Itu kan makna lokal, makna kontekstual. Yang kedua, selain makna juga pendorong. Agama itu luar biasa loh dayanya. Jadi etika kalau ditopang agama itu biasanya lebih kuat, karena dia punya daya dorong, daya emosional yang luar biasa dibandingkan kalau pakai daya rasio. Kalau perintahnya Tuhan itu kan bikin kita, wah Tuhan ini yang merintah. Tapi kalau cuma dorongan deontologis, dorongan kewajiban pribadi kayak Dikan kemarin kan itu bisa naik turun. Tapi begitu kamu sadar ini perintahnya Tuhan nih, nah, itu kan beda sudah dorongannya. Maka etika butuh agama. Selain sebagai penentu makna juga pendorong. Dan juga practical orientation, orientasi praktisnya. Jadi orientasi mau kemana sih ini nanti jujur terus itu mau apa? Kamu jadi orang baik terus itu tujuannya apa? Kalau kemarin di Aristoteles kan jadi orang baik itu baik kan itu. Tujuannya kayak tujuannya ontologi, jadi being qua being. Jadi untuk apa kamu baik? Ya tetap biar jadi orang baik. Tapi kalau di religius etik tidak. Untuk apa kamu baik? Orientasinya vertikal. Orientasinya ketuhanan. Makanya cari ilmu kayak gini bukan cari ilmu untuk ilmu kan dalam Islam, tapi untuk sesuatu yang di luar sekedar cari ilmunya. Makanya orang Jawa menyebutnya ngaji. Ji itu kan dari kata dasar aji. Aji itu kan kemuliaan. Aji itu kalau secara horizontal namanya martabat, secara vertikal namanya derajat. Oh, itu filsafat Jawa. Jadi dengan kamu misalnya ikut ngaji filsafat ini, kamu nggak perlu capek ini visi misinya apa, tujuannya apa, enggak. Dengan kamu ngaji aja. Jadi kalau orang Jawa, kamu akan punya dua status. Secara horizontal kamu akan punya martabat. Pencari ilmu itu betapapun secara horizontal dia punya martabat, dan di hadapan Allah derajatmu akan naik. Makanya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajatnya naik. Makanya orang Jawa menyebutnya ngaji. Kalau di kampus jadinya kaji, kajian. Nah itu etika tanpa agama. Jadi etika tanpa agama kering, agama tanpa etika hambar. Maka perlu struktur etik yang didasarkan pada agama. Kalau dalam filsafat namanya religius etik. Ya meskipun nanti ada saja yang kritik, karena filsafat itu memang tugasnya kayak gini, dibangun sendiri, dikritik sendiri, dibangun lagi, dikritik lagi, itulah filsafat. Jadi hari ini kita coba lihat bangunannya namanya religius etik. Hampir di semua agama punya sistem ini. Kalau secara formal dan dogmatika itu sangat jelas bedanya agama-agama. Begitu masuk ranah etika, maka perbedaan itu akan semakin kabur. Jadi kalau visinya Nabi adalah liutammima makarimal akhlak, makarimal akhlak ini ketika sudah nyampe di level itu biasanya tidak ada perdebatan lagi antar agama. Antara agama debat itu kan ketika masuk ke level dogmatika itu tadi, baik dogmatika vertikal maupun dogmatika horizontal. Tapi begitu masuk ke level etik, itu sudah sama. Meskipun itu bank syariah atau bank tidak syariah, apa bank usuluddin, pokoknya bank sama kan, bodoh-bodoh banknya. Secara dogmatika beda syariah ganti. Tapi begitu masuk ke level yang lebih atas, misalnya aspek amanahnya, aspek jujurnya, itu berarti sama. Syariah nggak tidak syariah tetap dituntut jujur dan amanah. Itu level etika. Namanya religius etik.
Oke, dasar teorinya itu. Sekarang kita masuk ke Ghazalinya, karena Ghazali ini panjang. Kapan-kapan kalau saya berhalangan tak kasih film dokumenternya Ghazali yang semi dokumenter sebenarnya, judulnya Kimiatus Sa'adah, Kimia Kebahagiaan. Tapi kapan, jangan khawatir terjemahannya bahasa Indonesia. Ya siapa tahu nanti saya ada halangan, jadi silakan diambil filmnya Kimiatus Sa'adah. Ghazali adalah satu di antara dua tokoh muslim yang dihargai oleh Barat modern dan kontemporer. Barat modern dan kontemporer itu sangat menghargai dua orang. Yang pertama adalah Ghazali, yang kedua adalah Jalaluddin Rumi. Jadi ketika banyak orang dari non-muslim jadi muslim mu'alaf, itu pengaruh dua orang ini luar biasa. Buku-bukunya tidak hanya ditulis oleh orang Islam, tapi non-muslim juga banyak. Ghazali dan Rumi, pikiran-pikirannya luar biasa. Ghazali pada zamannya, sebelum dia melakukan passing over, sebelum dia balik ke Sufi, dia passing over ke hampir semua ilmu dan hampir semua agama, termasuk filsafat, termasuk eksakta, dijelajahi semua, kemudian bermuara terakhir pada Sufi. Nanti dilihat di filmnya. Dan yang sebenarnya yang menyadarkan Ghazali itu adiknya sendiri, namanya Muhammad Al-Ghazali juga. Kalau Muhammad Al-Ghazali ini Sufi memang. Karena memang Ghazali lahir dari keluarga Sufi. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, dan sama ayahnya dititipkan pada seorang Sufi besar, sehingga dididik dia secara Sufi. Tapi karena cerdas luar biasa, dia tidak puas hanya dengan belajar Sufi, belajar banyak sekali hal. Tapi adiknya ini konsisten di jalur Sufi, sampai terakhir ketika dia dijadikan rektornya Nizamiyah yang dipimpin oleh Nizamul Mulk saat itu, yang jadi gubernurnya. Ghazali banyak mengalami guncangan, khususnya ketika Nizamul Mulk terbunuh, dan dia banyak dicurigai sebagai komplotannya Nizamul Mulk, karena dia diangkat oleh Nizamul Mulk, terus mengalami kegelisahan sampai puncaknya disadarkan oleh adiknya. Jadi suatu ketika dia ceramah, tiba-tiba adiknya masuk ruangan, terus dimarahi Ghazali itu. Kata-katanya agak khas, jadi dia dimarahi, dianggap, wahai batu asa, sampai kapan kau menajamkan orang lain tapi kamu sendiri gak tajam? Itu saat itu Ghazali langsung sadar. Jadi ya kayak guru, ustadz, dosen kayak saya di sini ini kan posisinya kayak batu asa, jadi ngasah orang lain. Tapi batu asa itu sendiri dia gak pernah tajam. Yang tajam itu yang biasa. Jadi jangan kamu bangga lihat atau kagum lihat aku, karena ini cuma batu asa. Dan batu asa itu tugasnya bikin tajam orang, bikin kamu makin pintar, makin cerdas, tapi kadang-kadang melupakan dirinya sendiri. Jadi dia sendiri gak pernah jadi tajam. Jadi dilecehkan oleh adiknya bahwa kamu itu batu asa sebenarnya. Pintar luar biasa, bisa menajamkan, bisa bikin pintar siapapun, tapi kamu sendiri sebenarnya gak ada gunanya selain hanya ngasah itu aja. Kamu sendiri gak tajam. Terus dari situ Ghazali sadar, terus melakukan konversi dari dunia ilmu lahir masuk ke dunia ilmu batin, menghilang selama beberapa tahun, meskipun nanti akhirnya kembali lagi, jadi melakukan uzlah. Dari situ nanti lahir beberapa masterpiece-nya dalam dunia Sufi, termasuk 3 kitab besar itu. Yang pertama Kimiatus Sa'adah, yang kedua Ihya Ulumuddin, dan yang ketiga Mizanul A'mal. Kalau Kimiatus Sa'adah itu dasar metafisikanya sebelum ngomong tentang akhlak yang praktis dalam Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya Ulumuddin itu agak panjang lebar, kalau Mizanul A'mal itu agak ringkas, tegas, jelas. Ada sebenarnya banyak, selain Mizanul A'mal saya masukkan itu. Misalnya Bidayatul Hidayah, itu kan agak praktis, agak ringkas. Tapi panjang lebar teorinya ada di Ihya Ulumuddin, dan dasar metafisikanya ada di Kimiatus Sa'adah. Itu untuk akhlak saja.
di luar puluhan karyanya yang lain yang berpengaruh. Jadi nanti yang bikin skripsi tentang filsafat akhlaknya Ghazali paling enggak harus baca 3 kitab itu, Kimiatus Sa'adah, Ihya Ulumuddin, dan Mizanul A'mal. Kimiatus Sa'adah untuk dasar-dasar metafisikanya, Ihya Ulumuddin untuk teorinya, Mizanul A'mal untuk praksisnya. Jadi yang satu, kalau yang satu dasarnya, yang satu etikanya, yang paling bawah moralnya. Kalau pakai bahasa filsafat etika, namanya filsafat akhlak. Oke, tak ambil yang pointers besarnya, yang detail kecilnya silakan dibaca sendiri. Alhamdulillah kan kalau Ghazali terjemahannya banyak kalau di Indonesia. Kebetulan dia memang Asy'arian dan tasawuf. Islam yang masuk Indonesia kan Islam gaya-gaya Ghazali. Dan dia jadi tokoh besar kalau di sini. Oke, kita lihat apa yang ada di pikiran Ghazali tentang akhlak. Akhlak, katanya Ghazali, punya kata dasar yang sama dengan kholaq, ciptaan. Jadi kholaqo. Kan cuma ada beda antara kholaq dengan khuluq. Kalau kholaq, ciptaan, itu sifatnya eksternal, lahir, dan ijbari. Kalau khuluq, akhlak, itu sifatnya internal, batin, dan ikhtiari. Kholaq, ciptaan, maksudnya sosok kita ini sifatnya ijbari. Ijbari itu kita tidak bisa milih. Ya kalau bisa milih mungkin kita semua ingin jadi orang cakep. Tapi kan enggak, wis ditakdirke wis ngono kuwi ya piye meneh. Itu ijbari. Jadi dan tidak ada benar salah dalam kholaq. Jadi nggak ada baik buruk sebenarnya dalam kholaq. Semua ciptaan itu hak prerogatifnya Allah dan kita nggak bisa nawar. Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah dan berdosa kalau wajahmu jelek, kalau fisikmu tidak bagus. Kalau itu sudah takdir, diterima aja karena sifatnya ijbari. Jangan sedih kalau ada orang, kenapa ya kok rambutku keriting gini kan, bagus tuh. Nggak apa-apa, itu ijbari kok. Dan kamu juga jangan melecehkan orang di level ini. Jangan menjelek-jelekkan orang di level ini. Dasar kamu sudah gendut, pendek, keriting. Nah misalnya, enggak, itu sudah dari sononya. Jadi sifatnya eksternal, ciptaan Allah. Yang ikhtiari itu batinnya. Makanya sakit lahir itu tidak dosa, tidak ada dosanya. Kamu punya sakit perut, kamu mencret, kamu sakit jantung, itu kan nggak apa-apa. Tidak dosa, malah ngurangi dosa. Tapi beda dengan khuluq. Kalau khuluq itu internal, ikhtiari. Ya, dan kenapa sih kok dosa? Karena biasanya penyakit batin itu nggak cuma membahayakan orang yang punya penyakit, lingkungan sekelilingnya juga bahaya gara-gara penyakit batinnya ini. Kalau kamu hasad, kalau kamu iri pada orang lain, itu kan biasanya ada manifestasi yang menyusahkan orang yang kamu iri. Kalau kamu pemarah, itu kan implikasinya orang lain yang jadi korbannya kemarahanmu. Nah, makanya kalau di sini ada dosa, ada baik buruk, ada pas tidak pas, ada kontekstual dan tidak kontekstual, itu khuluq, akhlak. Tapi tidak khuluq. Kamu tidak salah, tidak dosa, dan tidak bisa disalahkan kalau khuluqmu jelek. Tapi kamu harus siap disalahkan orang kalau khuluqmu jelek, kalau akhlakmu jelek. Jadi kamu boleh jadi orang jelek tapi harus tetap sopan misalnya. Nah, karena jelek itu terpaksa, kalau sopan pilihan. Gitu loh. Jadi kan orang bagus itu gitu, meskipun fisiknya jelek tapi kan batinnya cantik. Kan itu yang biasanya orang bilang. Karena orang paling mengenaskan di dunia itu sudah fisiknya jelek, batinnya juga jelek. Itu nggak ada yang dipilih sama sekali kan.
Jadi paling tidak kalau kamu sadar dirimu jelek, tidak cakep, ya batinnya lah yang cakep. Syukur-syukur wajahnya cakep juga batinnya cakep. Kan itu yang dicari. Kholeknya bagus, khuluknya juga bagus. Makanya orang selalu bilang kalau nyari pasangan, pertama-tama carilah khuluknya, akhlaknya, dimensi batinnya. Jadi ini hiburan yang luar biasa bagi kamu yang merasa jelek. Ya kan memang gitu, kamu bisa nawar. Jadi alhamdulillah ya kita dikasih nggak jelek-jelek amat lah yo. Ada tandingan aja lah, yang penting ngono lah. Karena ternyata juga cakep dan jelek itu kan juga relatif kan. Di Indonesia mungkin dianggap cakep, tapi begitu keluar negeri nggak cakep. Ya kan? Orang Cina mungkin seleranya beda sama orang Jawa. Orang Jawa mungkin beda sama, ya kan? Misalnya sekarang orang suka yang langsing-langsing dianggap cakep, tapi zaman dulu justru langsing itu dianggap jelek, dianggap orang kurang makan, kurus. Ya, zaman dulu yang disuka itu justru perempuan yang perutnya agak gendut dikit terus agak, dan itu dianggap keibuan. Dan tren seperti ini di India masih berkembang. Jadi bagi orang India perempuan menarik, kecuali akhir-akhir ini ya. Secara tradisional bagi orang India perempuan yang menarik itu yang perutnya agak gendut dikit, apalagi agak ngelower sidik kayak. Seneng loh. Makanya dewi-dewinya orang Hindu, orang-orang India kan mesti gambarnya ya juga kayak gitu. Jarang digambar langsing, mesti perutnya kayak. Coba kamu lihat patungnya kan Dedes itu kan dianggap orang paling cantik pada zamannya. Tapi ini lihat patungnya kayak gini aja kok paling cantik. Jadi rebutan Ken Arok dan kawan-kawan. Karena memang seleranya beda. Kholek sudah apa-apa lah, itu aspek kholek. Setiap orang relatif dan nggak bisa disalahkan kalau orang punya selera macam-macam. Orang Cina karena mungkin bagi dia rata-rata matanya sipit, maka mengidealkan yang cantik itu yang matanya lebar-lebar. Maka kalau nggak percaya kamu lihat komiknya orang Cina itu kan mesti tokohnya matanya lebar-lebar, besar-besar itu. Karena bagi dia yang matanya lebar itu cakep. Tapi mungkin bagi Barat yang matanya lebar justru agak sensual, itu yang matanya agak sipit-sipit gimana gitu kan. Loh itu kan tren, kholek, selera. Seperti orang Afrika yang justru merindukan perempuan yang berbibir tebal dan hitam. Ya kan? Dia suka kulit yang hitam dan mengkilat dan yang bibirnya tebal dan rambut yang tidak lurus tapi rambut yang keriting kecil-kecil kayak orang Irian Jaya itu. Dia suka. Selera. Jadi tidak apa-apa kalau kamu perempuan cantik itu perempuan yang kulitnya putih, rambutnya panjang, lurus, kemudian itu kan versi bule kan. Versi Indonesia beda, versi Afrika beda lagi. Itu selera. Dan Indonesia itu agak lumayan. Jadi agak tengah-tengah semuanya. Kulit juga putih juga enggak, hitam juga enggak, tengah-tengah. Mata juga terlalu sipit juga enggak, terlalu lebar juga enggak. Wajah juga cakep juga enggak, jelek juga enggak. Pokoknya pas lah apa-apa nih. Indonesia kan gitu cirinya. Kecuali ada blasteran-blasteran itu beda lagi. Tapi aslinya Indonesia agak lumayan, bisa masuk kemana-mana lah. Oke, Asia. Targetnya jadi akhlak itu husnul khuluq. Yang digarap berarti batinnya. Dan kalau itu batin, rohnya manusia. Ini kalau Ghazali punya filsafat yang luar biasa tentang roh dalam 4 aspek, yaitu daya intelektualitas, daya emosi, daya nafsu, dan yang terakhir daya penyeimbang. Daya penyeimbang itu kemampuan manusia untuk mengontrol 3 daya itu. Dan itu kalau di kimia itu ada di beberapa kitabnya itu dibahas secara panjang lebar sekali. Jadi yang disebut husnul khuluq itu nanti kalau di Ghazali adalah mendaya gunakan akal, emosi, nafsu, bukan dibuang loh ya, didaya gunakan sesuai kebutuhan dan diarahkan pada yang namanya akhlakul karimah. Nanti kita lihat apa itu akhlakul karimah. Jadi kita punya intelek, kita punya emosi, kita punya nafsu, jangan dibuang. Pakailah secukupnya saja sesuai dosisnya.
pahami dosisnya. Karena begitu kamu overdosis, biasanya kamu kelewatan sudah. Tidak jadi akhlak karimah. Akhlak karimah itu akhlak yang pas. Jadi husnul khuluq itu berarti orang yang inteleknya hidup, emosinya juga hidup, nafsunya juga hidup. Bukan orang yang tidak punya nafsu, tidak punya emosi, apalagi tidak punya akal. Jadi seorang berakhlakul karimah itu berarti orang yang manusia sejati. Jadi manusia yang benar-benar manusia. Dia memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu akal, emosi, dan nafsu. Tiga-tiganya didialogkan oleh daya ketiga, namanya daya penyeimbang. Macam-macam itu nanti. Daya penyeimbang termasuk agama kalau di Ghazali. Jalannya gimana untuk bisa mendayagunakan intelek, nafsu atau akal itu? Ya ada orang luar biasa, ada orang-orang tertentu yang khusus, yang memang dikasih oleh Allah, dianugerahi oleh Allah. Tapi sebagian besar kita sebenarnya harus berusaha sendiri. Para nabi misalnya itu kan memang dikasih oleh Allah akhlakul karimah dalam rangka persiapannya untuk jadi nabi. Tapi kayak kita mungkin ya harus mengejar sendiri, karena itu ujian bagi kita, dimensi batinnya. Makanya sifatnya ikhtiari. Kita dikasih alat dan dikasih petunjuk, tinggal mau dipakai apa enggak, itu aja. Ya petunjuk itu ada wahyu, ada juga daya ilhamiah, pakai akal. Alatnya dikasih, targetnya ditunjukkan, petanya diberikan, tinggal kita mau ngambil yang mana. Nah itu husnul khuluq. Ini tak ambil beberapa dari sufi yang dikutip oleh Ghazali. Apa sih husnul khuluq itu? Penjelasannya panjang, cuma itu contohnya, manifestasinya. Untuk kamu bisa mendeteksi apakah dirimu atau seseorang sudah husnul khuluq apa belum. Level pertama husnul khuluq oleh Ghazali diambil dari Hasan al-Basri. Ciri paling mudah apakah seseorang sudah husnul khuluq atau belum adalah mukanya selalu ramah dan senyum. Itu ciri paling gampang. Kalau ada orang tiap hari merengut kayak ikan koi, mencucu terus, itu alamat paling simpel bahwa akhlaknya bermasalah. Kalau tidak, dia tidak optimis, pasti dia selalu suudzon pada orang lain, menganggap orang lain sebagai ancaman, menganggap orang lain sebagai bahaya bagi dirinya. Maka ora iso guyu belas, merengut. Kalau ada orang dagel, gak lucu. Kalau ada iya, jadi kamu sudah capek-capek dagel, jawabannya simpel, gak lucu. Nah itu kasihan temennya kan, sudah ngarang dagelan dari mana-mana, kamu jawabannya bikin manggel. Kalau diajak ngomong juga ketus, kalau diajak diskusi juga, kalau ngomong sinis, melecehkan, meremehkan. Nah itu alamat, salah satu tanda bahwa orang ini sebenarnya tidak husnul khuluq, tidak enak. Jadi mulai sekarang latihanlah berwajah ramah dan senyum. Lo tidak gampang lo itu, karena kadang-kadang kamu itu tidak sadar tiap hari merengut, tiap hari. Mungkin karena banyak pikiran, jadi diajak ngomong gak nyambung. Kalau orang sedang pingin diapresiasi, kamu cuma bilang, terus gue harus bilang wow gitu. Iya. Itu kan gak enak. Wong temenmu pingin diapresiasi, kamu cuma bilang gitu. Jadi apresiasilah yang ramah, yang enak gitu loh. Kalau ditanya, kalau dianu itu kan jawabannya jangan ketus. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana mas? Mau ke depan. Kok jalan aja mas? Emangnya mau ngerangkak? Nggak enak kalau diajak. Yang enak gitu loh. Jadi orang itu. Nah, jadi ciri pertama kalau katanya Hasan Basri. Katanya Al-Wasiti, level kedua dari orang husnul khuluq itu selalu menggembirakan orang lain, makhluk lain, baik dia sendiri sedang senang atau sedang susah. Itu katanya Al-Wasiti, level kedua. Jadi kalau level pertama kamu mau digembirakan orang, level kedua kamu bisa menggembirakan orang.
Ketika kamu hadir, situasi jadi cerah, jadi rame, jadi seneng. Ketika kamu datang, orang alhamdulillah kamu datang, jadi rame seneng. Itu alamat biasanya kamu akhlakmu bagus. Tapi kalau begitu kamu datang, Allah datang lagi. Iya, alamat ini mesti. Kalau ada orang begitu kamu datang semuanya merengut, itu tanda-tanda ada yang tidak mereka sukai dari kamu. Maka hati-hati, usahakan kedatanganmu selalu bikin ceria suasana, selalu bikin orang gembira. Itu ciri paling gampang. Oke, naik kelas dari situ ada pendapatnya Abu Usman. Nah, ini sudah ke dalam lagi. Kalau tadi kan artifisial, aspek fisiknya kelihatan dari luarnya. Ini lebih ke dalam lagi. Orang husnul khuluq adalah orang yang tidak pernah mengeluh. Orang yang selalu ridho, ikhlas, rela terhadap apapun ketentuannya Allah. Jadi saya pernah melakukan bikin tulisan tentang Gus Dur. Jadi argumen pro dan kontra orang yang mencaci maki Gus Dur dan yang memuji-muji Gus Dur. Di antara pujian dan cacian itu ada satu karakter dari Gus Dur yang menurut saya luar biasa, adalah Gus Dur adalah orang yang tidak pernah mengeluh apapun situasinya. Ada orang mencaci maki, ada orang marah-marah, dia nggak pernah, aku kok nggak pernah. Jadi dia selalu menanggapi sesuatu, merespon sesuatu dengan cara positif, dengan gayanya sendiri, tapi tidak pernah mengeluh. Nah, itu orang yang tidak pernah mengeluh sebenarnya salah satu ciri bahwa sebenarnya dia berada dalam domain namanya husnul khuluq. Orang yang selalu ridho, selalu ikhlas, selalu rela apapun ketentuannya Allah. Kamu dikasih apapun, difasilitasi apapun, diperlakukan seperti apapun oleh Allah, kamu rela dan tidak mengeluh. Nah, itu husnul khuluq. Meskipun kuliahmu jungkir balik, nilai E-nya lebih banyak daripada nilai saya terima, tidak apa-apa, memang gara-gara aku sendiri sih, nggak pernah ngeluh. Meskipun sampai semester 14, jangankan pacar, kamu deket aja sama majelis, nggak pernah. Nggak apa-apa, nggak usah mengeluh. Ya saya tahu diri lah, nggak apa-apa. Pacar bukan segalanya. Itu loh. Nggak pernah ngeluh. Meskipun secara ekonomi kamu pontang-panting, tiap kali tengah bulan kamu harus setiap kali jadi. Karena saya di Facebook ada yang posting bahwa dompetku mungkin terbuat dari bawang merah. Karena setiap kali tak ambil, tak buka, aku langsung berbesmili. Jadi dia anggap, wah, jangan-jangan dompetku ini terbuat dari bawang merah ini. Karena setiap kali tak buka kok langsung berbesmili. Karena gak pernah ada isinya. Jadi aduh. Ya jadi Oke. Jadi orang yang tidak pernah ngeluh. Dan yang ketiga, naik level dari itu adalah orang yang sanggup menahan diri. Seandainya disakiti orang, tidak pernah balas. Jadi selalu sayang pada orang, yang selalu bisa memaklumi apapun perilaku orang pada dirinya. Itu pendapatnya Al-Furqan yang diadopsi oleh Ghazali. Jadi level ketiga dari husnul khuluq adalah orang yang tidak balas, bisa menyebarkan ideologi kasih sayang, memohonkan ampun pada orang yang menggolimi dia. Jadi tidak sekedar bisa, tapi malah memohonkan ampun. Yang serius tapi, karena ada juga yang guyonan kan, ya Allah ampunilah orang yang menggolimiku, masukkanlah dia ke surga. Kalau bisa sekarang juga masukkan ke surga. Itu namanya nggak niat mendoakan yang baik. Jadi ya beneran didoakan biar diampuni, nggak kok terus. Itu kan nyumpahi ben mati saiki gitu namanya. Jadi dipohonkan ampun biar meskipun dia menggolimimu. Itu level husnul khuluq yang ketiga. Dan yang terakhir puncaknya husnul khuluq adalah ketika seseorang tidak lagi bisa mempengaruhi dirinya apapun kondisi sekelilingnya, karena yang dia inginkan hanya Allah. Itu puncaknya husnul khuluq. Kondisi sekeliling tidak bisa lagi bikin kamu sedih, bikin kamu pesimis, bikin kamu
tidak nyaman bikin kamu tidak enjoy, karena satu-satunya orientasimu hanya Allah. Kalau sudah nyampe di puncak ini, berarti kamu sudah purna, jadi seorang yang husnul khuluq. Itu contoh manifestasi dari husnul khuluq. Nah, nanti dalam Ihya Ulumuddin, dari situ akhirnya Ghazali mendefinisikan husnul khuluq sebagai watak, tabiat, perangai yang menetap dalam jiwa. Dan dari situ timbul perbuatan, yang perbuatan itu muncul tidak karena dipikir panjang, karena dia sudah tertanam dalam dirinya, otomatis saja keluar. Itulah akhlak, itulah moral. Jadi seorang disebut bermoral itu dilihat dari perilakunya sehari-hari yang muncul secara spontan, bukan yang dibikin-bikin, direncanakan atau dipikirkan dulu. Karena watak ini sudah tertanam dalam dirinya. Bukan kok kayak tadi, mbok kamu senyum, terus kamu senyum. Nah, itu kan karena diperintah. Tapi kalau sudah inner, sudah masuk, itu diperintah nggak diperintah pun dia kemana-mana selalu senyum. Kenapa? Karena dia watak sudah menetap kuat dalam jiwa, sudah tertanam dalam diri. Itu akhlak. Jadi seorang disebut berakhlak itu bukan orang yang tiap hari acting jadi orang baik, tapi dia benar-benar jadi orang baik. Kan banyak orang yang cuma acting jadi orang baik, acting jadi orang yang dizolimi, acting jadi, kan selama ini acting. Kamu lihat di TV itu kan semua acting. Nah, jadi orang bermoral itu bukan orang yang berakting, tapi benar-benar bermoral. Kalau acting itu kan nggak mesti aslinya. Deddy Mizwar acting dia suka sama sosis. Kamu berani jamin nggak Deddy Mizwar itu memang suka sama sosis? Kan enggak. Itu kan namanya acting. Seolah-olah dia tiap hari sosis, tapi sebenarnya enggak. Maka akhlak itu tabiat. Kalau tabiat itu sifatnya natural, alami, melalui proses panjang dan tertanam dalam dirimu. Tanpa harus disuruh kamu sudah murah senyum, tanpa harus disuruh kamu jadi pemaaf, tanpa harus disuruh kamu jadi orang yang menyenangkan. Itulah akhlak, itulah moral. Jadi ini penjelasannya aja. Akhlak itu bukan makrifah, tidak sekedar pengetahuan, juga bukan tidak sekedar takdir, kudrat dari Allah, juga tidak sekedar kamu lihat dari perilakunya, tapi akhlak adalah kondisi jiwa, kondisi batin. Jadi ada orang yang tiap hari acting, itu bukan akhlak. Ada misalnya pelawak itu kalau di panggung lucu luar biasa, tapi begitu di rumah dia bengis luar biasa. Itu berarti lucunya cuma acting. Ada orang yang tidak jadi pelawak tapi tiap hari ngobrol sama temenmu lucu sekali. Itu berarti wataknya, tabiatnya memang lucu, meskipun nggak ada yang bayar. Nah, itu namanya akhlak, tabiat. Pemarah itu kan tabiat. Jadi disuruh nggak disuruh kelihatan kalau dia pemarah. Murah senyum, itu kan disuruh nggak disuruh dia selalu senyum. Bukan ketawa loh ya. Bedakan murah senyum dengan murah ketawa. Kalau murah ketawa itu tidak ada apa-apa yang lucu, ketawa. Nah, itu rada tidak beres itu berarti. Jadi hakikatnya akhlak berarti tabiat, watak yang tertanam, yang keluarnya secara otomatis. Jadi responnya otomatis, tidak karena dipikir. Misalnya ini mau ketemu dosennya, ini harus begitu ketemu nanti saya mau salam, tak cium tangannya, kemudian tak puji-puji dia, biar enggak nilaiku apik. Nah, itu kan tidak spontan namanya, sudah direncanakan sebelumnya. Wah, nanti ketemu dia di kelas, nanti biar enak, begitu ketemu pulpenku tak jatuhkan, terus tak deketin dia. Itu kan dirancang, tidak spontan. Jadi kalau ada yang kayak gini berarti itu bukan tabiat, bukan akhlak, tapi manipulasi, direncana sebelumnya. Maka akhlak adalah tabiat. Syaratnya dua akhlak itu, dia harus stabil dan spontan. Stabil itu berarti selalu begitu yang dia lakukan, baik kemarin, hari ini, dan besok. Dan kalau spontan itu muncul dengan mudah, tanpa dipaksa. Nah, itu dua syaratnya.
Jadi kalau kita ingin mendeteksi akhlaknya orang ini bagus apa enggak sih, ceklah kebiasaannya. Dan yang kedua, lihatlah perilaku-perilaku spontannya. Itu menentukan. Jangan lihat yang palsu-palsu, yang dibikin-bikin. Biasanya untuk acara-acara formal itu dibikin-bikin. Tapi untuk kehidupan sehari yang biasa itu orang tidak bisa dibohongi. Jadi meskipun orangnya bilang saya itu sebenarnya penyabar, saya tiap hari berusaha sabar, begitu di belakangnya marah-marah kan nggak bisa dibohongi. Jadi coba lihat kemarin apa yang dia lakukan, sekarang apa yang dia lakukan, besok apa yang dia lakukan. Jadi stabilitas. Stabil nggak? Kemarin apa saja sih? Kemudian spontanitas. Cirinya dua. Jadi akhlak seseorang itu baik apa buruk, lihat dua hal ini, stabilitas dan spontanitasnya. Sumbernya akhlak, ya ada tiga kalau di Ghazali. Ada yang dibawa sejak lahir, ada yang dipengaruhi lingkungan, ada yang dipengaruhi oleh sejarah hidupnya. Pembawaan sejak lahir itu sifatnya genetik, genetikal. Jangan salah, ada yang diwariskan juga, meskipun itu batin atau moralitas. Penelitian terbaru, saya baru baca di mana saya lupa. Jadi kalau ada orang jatuh cinta, kemudian ditolak dan hidupnya jadi murung, kalau dia tidak bisa mengatasi rasa murungnya ini, rasa murung ini bisa diwariskan pada anak cucunya. Iya, karena kalau kecuali orang yang bisa melupakan, alam cari lagi gampang. Tapi kalau ini kamu pendam sampai besok, rasa murung, rasa marah, rasa bersalah, rasa itu bisa diwariskan secara genetik. Itu kan bagus penelitiannya. Jadi mungkin generasi Indonesia sekarang kok kayak gini, itu jangan-jangan sebagian besar diwariskan. Kalau orang tuanya sumpek, stres, orang tuanya pesimis, itu ya generasi yang dilahirkan kemungkinan nggak jauh-jauh dari situ. Maka untuk meperbaikinya ya lingkungannya harus ditata lagi, pengalaman hidupnya harus diatur biar bisa rasa murung yang sifatnya genetikal DNA ini bisa dihilangkan. Termasuk juga cinta, karena penelitian ini tentang cinta. Bagaimana cinta itu bisa tidak cuma masuk ke hati, tapi juga mempengaruhi struktur genetik. Luar biasa kan? Kalau itu genetik bisa diwariskan. Maka seringkali seleranya bapak itu seleranya anak. Makanya banyak orang, aku pingin istri kayak ibuku. Itu nggak main-main. Kadang-kadang memang ada pengaruh gen. Ya minggu depan kita bahas itu agak panjang tentang cinta seperti apa, termasuk yang diwariskan secara genetik. Makanya kalau ada kemurungan-kemurungan, kegelisahan, kegalauan, itu jangan disimpan di hati. Apalagi kamu nikmati lama dan akhirnya masuk ke bawah sadar. Ketika masuk ke bawah sadar, itu kalau lama-lama dia akan berpengaruh pada gen dan kasihan kan kalau kamu melahirkan generasi yang murung, generasi yang patah hati. Kalau patah hati, PNDW tidak usah diwariskan. Karena kalau diwariskan kasihan nanti anak cucunya. Marah juga begitu, suka, ambisi, obsesi itu juga begitu. Obsesi apa dan tidak keturutan itu kadang-kadang bisa diwariskan. Itu yang sering-sering sehingga bapaknya punya cita-cita luar biasa untuk jadi artis, nggak jadi-jadi, terus anaknya ternyata bisa. Kenapa begitu? Karena obsesinya diwariskan, meskipun secara tidak sadar dan tidak langsung. Oke, next time kita bahas itu. Jenisnya akhlak ada 3. Ada namanya khair, ada namanya ma'ruf, ada namanya adab. Kalau khair itu nilai-nilai akhlak yang sifatnya universal, yang sumbernya dari wahyu. Universal itu ya kayak tadi jujur, itu kan universal. Islam nggak Islam juga harus jujur. Amanah itu universal. Menghargai itu universal. Menghormati orang lain itu universal. Tapi ada juga yang sifatnya ma'ruf. Kalau ma'ruf itu nilai moral yang sifatnya kontekstual.
Makanya dalam agama disebut amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu berarti perilaku akhlak yang kontekstual sesuai dengan kondisi. Kenapa yang disuruh perintah amar ma'ruf? Karena yang khair itu sudah tegas, benar salahnya nggak perlu dibahas. Yang harus diperintahkan, diingatkan terus-menerus itu yang ma'ruf, yang sesuai kondisi, sesuai ajaran Islam, sesuai budaya, sesuai kondisi masyarakat. Jadi kalau ada bilang amar ma'ruf nahi mungkar, itu berarti perintahkan kebaikan yang sifatnya ma'ruf, yang sifatnya kontekstual. Bukan kebaikan-kebaikan yang sudah jelas universal, dan juga bukan kebaikan-kebaikan dogmatis yang diperselisihkan. Jadi amar ma'ruf itu sumbernya budaya. Yang baik menurut orang Islam Indonesia kayak gimana sih? Itu amar kan, perintahkan. Yang baik menurut Jogja gimana sih? Itu amar ma'ruf secara bahasa. Dan jenis yang ketiga, kalau ini bukan lagi etika tapi sudah etiket, namanya adab. Kalau adab itu perilaku moralitas individual, fisikal. Jadi fisik. Jadi menghormati orang tua itu khair. Kemudian menghargai orang tua yang sudah pikun, yang sudah itu ma'ruf sesuai kondisi. Misalnya kalau di Jogja itu orang tua masih kerja juga tidak apa-apa, itu masih termasuk konteks menghormati, menghargai. Kan banyak orang sudah tua, sudah ibu-ibu sepuh-sepuh itu masih kerja di pasar. Kalau di luar sudah nggak boleh, sudah keluar dari range yang untuk produktif umur, dia harus cuma dilayani, nggak boleh kerja lagi, sudah harus pensiun. Tapi kalau di Jawa nggak apa-apa disuruh kerja. Wong memang di sini masih jenis ma'ruf yang kayak gitu. Zaman saya dulu S1 di Kerapiak, kalau subuh itu mesti papasan sama nenek-nenek yang jalan dari Bantul sampai Beringharjo tiap hari, sambil bawa semacam bangkelan dagangan, entah isinya apa, dan jalan itu pasti itu. Kalau zaman saya Ramadan, kalau cari sahur keluar mesti ketemu simbah-simbah ini. Dan bagi orang Jawa ya etis-etis saja, itu masih ma'ruf. Yang tidak ma'ruf itu mungkin yang sudah agak sadis, misalnya pada orang tuanya, atau tega pada orang tuanya, dan seterusnya. Nah, itu ma'ruf. Kalau adab itu sudah perilaku fisik, etika individual. Jadi menghargai cium tangan itu adab. Kalau jalan menunduk itu adab. Itu etika individual. 4, kekuatan akhlak. Saya nggak perlu jelaskan satu-satu ya, karena biasa lah ini, kamu sudah sering ketemu. Ada nafsu, tak loncati sampai di sini aja. Nafsu ini yang penting. Nanti kamu belajar sendiri, balik sendiri. Jadi tak tambahi satu di sini. Jadi akhlakul karimah, kalau di Ghazali itu gabungan antara hikmah, syaja'ah, afwah, dan adil. Hikmah itu adalah apa? Kuwatul hikmah, akal yang plus adil plus ghadab plus syahwah, tapi semuanya yang terukur. Di dalam diri manusia ada kuwah ghadab, kuwah syahwah, kuwah hikmah, dan kuwah adil. Kombinasi 4 ini nanti melahirkan namanya akhlakul karimah. Jadi kuwatul ghadab itu nafsu, ambisi, keinginan, cita-cita. Itu kuwatul ghadab, kemarahan, bahasa literalnya. Orang punya daya ini nggak apa-apa, cuma kemarahan harus diimbangi dengan adil. Ketika kemarahan diimbangi dengan adil, itu nanti melahirkan syaja'ah, keberanian, semangat. Nah, kebalikannya, kalau ghadab, nafsu amarah ini tidak ada adilnya, yang lahir bukan syaja'ah tapi tahawwar. Tahawwar itu kecerobohan, terburu nafsu, obsesi yang tidak terkontrol ketika tidak ada adil.
Semuanya harus diimbangi oleh adil. Syahwat juga begitu. Syahwat makan, nafsu pada lawan jenis, nafsu pada apapun, kalau itu diimbangi dengan adil, maka hasilnya afwa. Afwa itu permaafan, maksudnya bisa ditoleransi, tidak apa-apa. Makan itu kalau adil, ya sesuai porsinya, itu afwa, bisa dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi begitu kehilangan adil, hasilnya tamak. Tamak itu nggak ngerti porsi dan proporsinya, pokoknya cari sebanyak-banyaknya. Makan harusnya 1 piring, mumpung gratis kamu ngambil 3 piring. Itu namanya kan tamak. Apa? Syahwah yang minus adil. Ya. Makanya nikah banyak itu kan kalau dalam agama boleh asal adil kan. Maksudnya apa? Adil ini daya penyeimbang. Begitu kehilangan adil, tidak akan ada afwa, hasilnya tamak. Jadi nikah banyak yang tidak adil itu namanya tamak. Secara etika, secara moral loh ya. Dan yang terakhir, syaja'ah, afwah dan adil, dia akan sempurna kalau ada hikmah. Hikmah itu pengetahuan seseorang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pas dan mana yang tidak pas. Itu namanya hikmah. Seperti yang kita kaji hari ini namanya filsafat, yang disebut hikmah. Yang kalau katanya Nabi, al-hikmah itu dolatul mu'min. Hikmah itu barang irangnya seorang mukmin. Dimanapun ada hikmah, ambil. Wong itu milik kita yang kemarin hilang. Jadi apa hikmah itu dari barat, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha. Kalau kamu ketemu hikmah di sana, jangan malu-malu untuk diambil. Oh iya ya, ini penting, ini bagus, ini islami, ini sesuai dengan kita. Diambil aja. Itu berarti namanya hikmah. Itu barang hilang kita. Ini jadi moto di Universitas Aligarh India. Itu nanti di gerbangnya depan ada tulisan besar sekali, Al-hikmatu dholatul mu'min. Aligarh itu kalau di buku tulisannya Aligarh, ya, Aligarh India. Itu di sana ada tulisan itu. Jadi belajar filsafat tidak apa-apa. Apakah kafir apa enggak filsafat? Kalau filsafat itu hikmah sebenarnya sangat islami dan diperintahkan oleh Nabi untuk ngambil. Karena al-hikmah itu dholatul mu'min, barang hilangnya kita seorang mukmin. Ini yang paling terkenal dari Ghazali, kategori nafsu. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah. Silahkan kamu identifikasi nafsumu. Nafs berarti kondisi jiwamu. Kalau jiwamu itu tenang, tentram, melakukan perbuatan enjoy luar biasa. Ada yang nelpon gak ada namanya, tak tolak itu terus baik. Kalau ada namanya tak terima. Apalagi sedang ngomong gini ya, biar aja. Kayak laki-laki nunggu panggilan. Oke, jadi nafs mutmainnah itu jiwa yang tenang, yang melakukan kebaikan itu enjoy aja. Gak usah dipikir, gak usah yang keluar otomatis kebaikan. Berarti nafsmu nafs mutmainnah. Ada nafs level kedua, nafs lawamah. Kalau nafsu lawama ini debat terus dalam dirimu. Mau yang baik apa yang buruk ya, enaknya. Jangan aku pengen nyontek waktu ujian ini. Kalau nggak nyontek jelek, tapi kok nyontek itu gak boleh dalam agama ya. Gimana ya? Kalau sering kamu kayak gini, berarti level nafsmu ada nafs lawama. Dan yang terakhir kebalikannya mutmainnah, namanya nafsu amarah. Nafsu yang kalau yang di mutmainnah itu lancar sekali melakukan yang baik, kebalikannya di nafsu amarah itu kamu lancar sekali melakukan yang jelek-jelek. Enak aja melakukan yang jelek-jelek. Kalau nafs mutmainnah itu begitu buka internet ada gambar saru-saru, astagfirullah langsung ditutup. Itu nafs mutmainnah. Tapi nafs lawamah itu ada gambar ini gambar ini, ditutup nggak ya? Kok eman ya mau ditutup. Tapi kalau nggak ditutup gimana? Nah itu namanya nafsu lawamah. Kalau nafsu amarah itu berarti ada gambar, ini gambar harus segera di download itu.
Nah, itu namanya nafsu amarah. Terus gampang-gampang ini ngono lah kalau kamu susah membedakan. Jadi kalau cepat-cepat ditutup berarti kamu masih mutmainnah. Kalau masih mikirnya panjang sekali sambil dilirik-lirik ini ditutup apa enggak ya, ditutup apa enggak, itu masih lawamah. Tapi kalau kamu, oh ini harus di-download, yang lain ada nggak, linknya kamu kejar terus, nah itu namanya nafsu amarah. Cirinya gitu, biar cepet. Kalau ini standar lah, kamu pasti ngerti, namanya tazkiyatun nafs, pembersihan diri lewat latihan, jihadun nafs dan seterusnya. Next time kalau ada sesi tasawuf kita perpanjang ini. Jadi intinya tazkiyatun nafs itu tirakat. Kalau dalam bahasa Jawa, membersihkan diri itu perlu latihan. Tirakat itu kamu melatih dirimu. Meskipun uangmu banyak, kamu melatih dirimu seolah-olah kamu gak punya uang jadi ngirit. Meskipun kamu boleh tidak sholat malam, tapi kamu latih dirimu untuk rajin sholat malam. Meskipun kamu boleh tidak sedekah, tapi kamu latih dirimu untuk tidak terikat oleh dunia, dan kamu coba sedekah, itu namanya tirakat. Beli mobil bisa kok saya, misalnya, tapi menurut saya tirakat dulu lah, nggak usah kesusu, wong nggak terlalu urgent. Itu kalau dalam bahasa Jawa namanya tirakat. Yang kayak gini ini kalau bagi orang Jawa akhirnya adalah kemuliaan. Kenapa? Kamu akan merasakan sangat banyak hasilnya dengan tirakat, latihan. Karena secara logika hanya orang yang puasa yang menikmati indahnya berbuka. Yang tidak pernah puasa enggak. Hanya orang yang puasa yang merasakan enaknya buka puasa. Tapi yang sejak pagi makan tidak puasa, nggak ada enaknya makan maghrib itu. Tapi begitu kamu puasa, makan malam maghrib terasa luar biasa. Itu logikanya tirakat. Jadi tidak apa-apa sekarang tidak punya pacar dulu, nggak apa-apa sekarang nggak ini dulu, nggak itu dulu, nggak punya laptop dulu, nggak punya iPad dulu, nggak apa-apa, nggak punya ini dulu, nggak apa-apa, nggak penting. Tirakat dulu sementara, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ditanya orang, kok kamu nggak beli iPad, tirakat. Kamu kok berhari-hari makannya di angkringan terus, tirakat. Ya memang orang duit-duit. Oke. Yakin dengan pertolongan Allah, tazkiyatun nafs. Kalau agak berat, cari pendamping orang-orang yang soleh. Ya meskipun kayak siapa? Sebab kemarin di TV itu Sujiwotejo itu, saya anti dengan orang yang soleh. Saya tidak suka orang yang soleh, karena saya sukanya orang yang solihah. Ya karena dia kan cowok masa seneng orang yang soleh, kita harus suka sama yang solihah. Itu kan sama dengan di Facebook ada yang bilang menikahi perempuan satu kampung itu haram. Saya akan mikirin nesu itu. Saya ada dosen yang nggak boleh kayak gitu ngomong, hukum dibuat. Enggak, memang haram nikah orang satu kampung. Wong nikah itu kan paling banyak 4. Kalau nikahnya orang sekampung ya mesti haram. Itu dolanane ngono kuwi. Oke, yang terakhir di antara cara membersihkan jiwa, menghadiri majelis ilmu. Yo ngaji-ngaji kayak gini lah termasuk majelis ilmu. Itu kan lumayan kan, dapat pencerahan dikit-dikit. Orang kata kalau keluar ya balik kaya asale. Ya ora apa-apa, tapi kan ada upaya membersihkan jiwa. Oke. Akal fungsinya apa? Kalau di Ghazali akal fungsinya mudabbir. Kalau di kimia itu sa'adah, akal itu wazir, dia menteri. Dia gubernur yang mengawasi nafsu. Nafsu itu prajurit. Tugasnya itu. Cuma untuk level yang lebih tinggi, kalau prajuritnya sudah patuh, akal sudah nggak penting lagi. Karena yang alat lebih tinggi dari akal namanya kolbu. Tapi akal berguna untuk menyetir prajuritmu yang namanya nafsu. Dengan akal lebih mudah kamu nyetir prajurit. Nggak boleh makan berlebihan loh. Itu kan pakai akal. Oh ya, secara kesehatan itu tidak bagus. Bisa malah merusak, bisa. Jangan kawin dulu, jangan melakukan seks bebas. Itu kan pakai akal bisa lebih mudah mengontrol yang gini-gini. Maka akal dialah wazir, dia mudabbir, pengawas. Meskipun akal tidak segalanya, karena akal
Di level lebih tinggi masuk ke subjektivitas dan masuk ke kebenaran yang semu. Karena akal juga ketika masuk ke dunia spiritual juga dia terbatas. Karena akal itu bisa paham dunia fisik, tapi begitu masuk metafisik dia tidak akan tahu. Filsafat itu kalau metafisik kan akalnya namanya spekulasi, dia tidak bisa masuk. Maka katanya Ghazali, akal penting, tapi di terminal tertentu akal tidak berdaya, maka harus ditinggal pakai hati. Karena justru nyawanya etika tidak di akal, adanya di hati nurani. Oke, terakhir, manifestasinya kalau di Ghazali itu sebenarnya ngutip dari Junaid Ghazali bahwa seorang yang etis, ethical dimension, jadi sufism etiknya Ghazali itu dirumuskan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau di Ghazali. Jadi etika religiusnya puncaknya yang pertama, seseorang disebut etis, bermoral kalau dia murah hati seperti Ibrahim. Ibrahim itu kan terkenal murah hati, orang pemurah sekali, bahkan anaknya aja diminta Allah dikasihkan, meskipun dia sebenarnya sangat sayang pada anaknya karena lama gak punya anak. Atau dan yang kedua punya sifat ridho seperti Ismail. Jadi Ismail itu meskipun bapaknya bilang, "Le, kamu tak sembelih ya, ini perintahnya Allah, tidak apa-apa kalau yang perintahnya Allah, sembelih aja," kayak gitu. Seandainya tak bayangin saya nanti malam ngimpi terus ketemu Yasir, "Sir, tadi malam aku dapat wahyu, kamu harus tak antemi sekarang," misalnya. Yasir kan gak terima, karena memang Yasir secara moral masih di bawah Nabi Ismail. Oh, berarti di atas Yakub, Pak. Iya, kalau suara mopo. Oke. Yang ketiga sabar kayak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu puluhan tahun dikasih musibah sakit, tapi dia tetap sabar, gak pernah komplain, gak pernah protes. Baunya sampai luar biasa, sampai dia diusir oleh orang di kampungnya karena sakitnya tadi, dan dia tetap sabar. Satu-satunya orang yang tahan istrinya, meskipun terakhir-terakhir istrinya mengeluh. Begitu mengeluh, Yakub agak jengkel bilang, "Nanti kalau aku sembuh kamu tak pukul 100 kali," katanya. Tapi terus berdoa terus sembuh. Begitu sembuh Yakub bingung, wah sudah kadung janji tak pukul 100 kali, gimana ini? Akhirnya nyari sapu sodo itu yang jumlahnya 100, terus dipukul sekali, blip, nah sudah 100. Itu iya, jadi triknya begitu. Karena ya istrinya satu-satunya yang setia, karena semua penduduk desa sudah mengusir dia. Dan yang keempat, mampu berkomunikasi, komunikatif, diajak ngomong enak, menyenangkan. Itu seorang yang etis, bermoral menurut Ghazali. Contohnya Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Zakaria itu bisa berkomunikasi meskipun hanya pakai simbol, pakai isyarat. Dalam Al-Quran kan ada itu kan, Zakaria, kamu tak kasih anak, ketika dia usianya ratusan tahun, kamu nanti akan punya anak. Zakaria bingung, loh, saya sudah tua ya, apa bisa punya anak? Bisa, tenang aja lah. Tandanya apa kalau kamu gak akan bisa ngomong? Beberapa hari nanti kamu gak bisa ngomong, dan ngomongnya cuma pakai simbol. Itu Nabi Zakaria. Dia punya anak namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kalau dalam Kristen namanya dikenal sebagai Yohanes Sang Pembaptis. Itu Nabi Yahya sebenarnya. Dan keistimewaan moralnya Yahya adalah dia uzlah dari dunia ramai, tidak terikat oleh dunia. Kalau dia mau, dia bisa dapat banyak sekali anugerah karena dekat dengan raja saat itu. Tapi karena rajanya dianggap mungkar karena menikahi anak tirinya sendiri, Yahya melawan, menentang rajanya, kemudian tidak dituruti, terus uzlah. Meskipun resikonya dia dikejar-kejar dan akhirnya terbunuh. Dan selanjutnya bapaknya juga Zakaria dikejar-kejar dan akhirnya terbunuh juga. Itu Zakaria dan Yahya. Nabi Zakaria konon terbunuh, jadi waktu dikejar-kejar dia masuk ke dalam pohon, tapi ketahuan terus pohonnya ditebang, jadi tubuhnya terbelah dua di dalam pohon. Itu Nabi Zakaria. Kemudian cirinya juga Musa. Musa berarti dia tidak pamer kemewahan. Musa itu kan meskipun dia anak angkatnya Raja Fir'aun, tapi dia selalu sederhana, kemana-mana pakai baju wol.
Itu cirinya Musa. Kalau Musa orangnya tinggi, besar, hitam, agak keriting. Kalau gambarannya menurut hadis tadi gagah, tinggi besar, dari pinter gulat. Beda sama Isa. Kalau Isa itu kurus, tinggi, kulitnya agak putih, wajahnya agak kayak orang habis kena cacar, ada totol-totolnya itu. Terus rambutnya sebahu dan jenggotnya agak panjang. Kemarin baru ketemu. Nah, itu gambarannya menurut hadis. Oke, dan pengembara dalam arti mau berdakwah, menyebarkan kebenaran seperti Yesus. Yesus itu kan dunia jalan-jalan kemana-mana, tidak menetap sama murid-muridnya untuk mendakwahkan ajaran. Dan yang paling puncak adalah seperti Nabi Muhammad dalam hal kerendahan hatinya. Seorang panglima besar, seorang nabi yang disegani dunia barat dan timur, tapi dalam hidupnya sangat sederhana dan rendah hati. Itu Nabi Muhammad. Dan itu profil seorang yang etis. Karena Ghazali seorang sufi, maka disebut sufisme etik. Orangnya rendah hati, ridho, sabar, komunikatif, diajak ngomong enak, tidak terikat oleh dunia, sederhana dalam kesehariannya, mau menyebarkan kebenaran apapun resikonya, dan yang terakhir rendah hati. Semua itu nanti berakhir pada puncak, yaitu cinta pada Allah satu-satunya. Yang nanti kita lanjutkan tentang cinta ini minggu depan ketika membahas etika situasi dalam filsafat yang diawali sebenarnya dari tradisi Kristiani, inspirasinya. Kayak Ghazali ini kan tradisi Islam, jadi biar wawasan kita agak luas. Oke, saya kira itu ya untuk Ghazali. Ada beberapa yang tak loncati, tinggal kamu baca aja pasti paham tadi yang tak loncati. Wong itu cuma ngutip-ngutip dari kitabnya Ghazali. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Nggak apa-apa lah, wis bengi ya, kita tutup aja. Ketemu lagi insya Allah minggu depan setelah tahun baruan. Jadi malam tanggal 2 kita ketemu dengan etika situasi. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.